Hai guys, welcome back to Kak Malpus Class. Jadi hari ini kita belajar untuk subbab yang self development dan juga motivation untuk kelas yang pertama yang berjudul insecure, tidak percaya diri dan merasa tidak berguna. Gimana sih cara mengatasinya? Oke, jadi kali ini Kak Malpus mengucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah daftar untuk kelas hari ini. Dan untuk siapapun yang sedang mengalami fase ini, percayalah bahwa semoga dari video ini akan membuat kalian bisa lebih fresh lagi, bisa lebih sabar dan sadar lagi bahwa kalian tuh sebenarnya perfect dan juga kalian juga mempunyai value yang kadang emang gak kelihatan dari mata kita, teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi untuk merasa tidak percaya diri, insecure, ataupun kita merasa nggak ada gunanya gitu ya, sebenarnya itu tuh memang normal banget dirasakan oleh seorang manusia gitu. Bahkan kalau kalian tanya sama siapapun, baik itu orang yang sudah sukses ataupun lagi berproses, sebenarnya mereka semua udah pernah merasakan hal tersebut. Aku juga personally, aku pernah insecure, aku pernah nggak percaya diri, aku pernah nggak merasa berguna, atau bahkan aku merasa selalu gagal. I think itu emang normally happen ke kita sebagai manusia. Tapi kali ini ada beberapa poin yang ingin Kak Melpu sampaikan kalau kalian lagi ada di fase ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa resapin dan juga kalian bisa terima informasi ini dengan lapang dada. Kenapa? Karena hal-hal yang memang kita ingin terima itu kita harus terima dulu nih, kita harus self acceptance dulu pertama kali. Kenapa? Karena itu yang membuat informasi dari luar ataupun jenis motivasi yang sifatnya eksternal akan bisa mudah diterima ke diri kita, teman-teman. Yang pertama, kenapa sih sebenarnya kita sebagai manusia itu tuh pernah merasa insecure, tidak percaya diri ataupun merasa tidak berguna? Kenapa sih? Apa sih awalnya? Kan pasti gak bakal ada asap kalau gak ada api. Jadi kita tuh harusnya mikir kayak, kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan aku tuh pertama kali merasakan insecurity ataupun tidak percaya diri dan merasakan aku tuh tidak berguna? Kayak why? Apa? Jadi tahap pertama adalah kalian mencari tahu dulu apa yang men-trigger kalian bisa merasakan hal ini. Misalnya, kalian mungkin pernah membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain, ataupun membandingkan kesuksesan kalian dengan teman kalian, ataupun membandingkan pencapaian kalian dengan orang lain ataupun sahabat kita kayak gitu ya. Pasti kan fase dari membanding-bandingkan ataupun momen comparison itu, momen kita membandingkan dengan teman kita ataupun orang lain, itu juga yang kadang membuat kita tuh malah merasa insecure, tidak percaya diri atau bahkan tidak berguna gitu. Jadi pertama kali adalah kita harus tahu dulu nih, apa sih yang bikin aku ngerasa kayak gini? Gara-gara apa sih aku pertama kali kok aku bisa merasakan kayak gini, padahal sebelumnya aku tuh nggak pernah gitu merasakan hal kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah ketemu nih, misalnya gara-gara kalian suka membanding-bandingkan, nah ini berarti harus kita rubah nih. Berarti pola pikir tentang membandingkan inilah yang harus kita rubah. Jadi emang kalian harus deep down, harus benar-benar ngomong sama kalian dan mengetahui benar-benar apa yang bikin trigger untuk kalian bisa merasakan hal ini. Nah, aku kasih contoh ya guys. Jadi kita kalau misalnya kita merasa insecure ataupun tidak percaya diri dan juga merasa tidak berguna, itu tuh karena pertama kita suka membandingkan. Jadi kalau misalnya kalian sekarang ataupun kalian denger nih orang lain yang membandingkan kalian kayak, iya kamu kan gak terlalu pinter gitu, sedangkan teman kamu yang lain tuh pinter. Iya kamu kan gak bisa, padahal teman kamu tuh bisa. Nah itu kan berarti kamu ada mendengar kalau kalian tuh dibandingkan dengan orang lain. Nah itu kalian bisa jauhin aja orangnya. Kadang memang kita tuh sebagai manusia, kita tuh nggak bisa kayak menahan orang lain tuh gimana sih untuk bersikap ke kita. Kita tuh juga nggak bisa menahan orang lain untuk tidak mengomentarin hidup kita. Kita juga nggak bisa untuk menjadi manusia yang selalu kayak, ya kamu diam gitu, jangan ngomongin aku kayak gitu, jangan bandingin aku ya. Itu kan nggak bisa ya teman-teman, karena emang kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol pendengaran kita, visual atau penglihatan kita, tapi kita nggak bisa mengatur apapun yang orang lain lakukan kepada kita. Jadi kalau misalnya kalian dapat di fase itu, kalian merasa dibandingkan atau ada orang lain yang membandingkan kalian, baik itu dari pihak keluarga ataupun teman ataupun sahabat, nah kalian bisa menjaga jarak
karena emang kita nggak bisa mengontrol dia gimana untuk bersikap ke kita, ya berarti kita harus menjaga jarak. Kenapa? Karena kalau kita nggak menjaga jarak, kita akan selalu merasa kecil, merasa insecure, merasa tidak berguna, ataupun jadinya tidak percaya diri. Jadi kalau misalnya kita tidak percaya diri, kan kita nggak bisa mengeksplor diri ya. Jadi kita tuh nggak bisa mencoba hal lain gitu. Jadinya akhirnya terbatas. Makanya kalau kalian ada di lingkungan ini, mulailah dibatasin, mulailah kalian memasang barrier gitu ya, memasang pertahanan kalian bahwa kalian harusnya tidak berada di momen tersebut. Itu. Dan yang kedua, biasanya kenapa sih kita bisa merasakan insecure ataupun kita tidak percaya diri ataupun kita merasa gagal dan kecil? Hal tersebut adalah karena kadang kita itu merasa kita nggak ada pencapaian sama sekali. Kita merasa bahwa aduh, hidup aku tuh kayaknya gini-gini doang, padahal teman lain udah jauh banget gitu ya, udah keterima kerja, kayak udah keterima beasiswa ataupun udah S2 ataupun udah lulus, sedangkan aku misalnya aku masih gini-gini doang, aku masih di S1, aku pun masih mengerjakan tugas-tugas yang sebenarnya aku tuh udah beres kayak gitu. Kadang emang pola pikir yang kayak gitu tuh karena kita bener-bener kepikiran banget kayak aku tuh nggak ada pencapaiannya. Tapi ingatlah ya teman-teman, kalian harus ingat bahwa bertahan sampai sekarang pun itu adalah suatu pencapaian. Untuk kalian memilih tidak menyerah itu juga adalah suatu pencapaian. Jadi mungkin memang pencapaian kalian atau pencapaian kita tuh belum terlihat aja di mata kita. Tapi sebenarnya untuk kalian tetap bertahan, tetap mencoba, bahkan tetap berada di titik ini pun kalian sebenarnya sudah merupakan salah satu pencapaian. Gitu ya, karena banyak kok di luar sana orang-orang yang mudah menyerah, bahkan mungkin dia nggak sanggup lagi jalanin hidupnya, atau dia ngerasa ya aku udah nggak berguna lagi, nggak mau mencoba lagi, ataupun dia memberhentikan semuanya. Nah itu kan berarti salah satu contoh gimana kita harus bersyukur juga dengan hidup kita, karena kita memilih untuk terus berjalan walaupun mungkin pencapaian kita kecil ataupun pencapaian kita ya biasa aja dibandingkan orang lain gitu ya. Sekecil apapun pencapaian, ingatlah bahwa kalian masih hidup, kalian masih mencoba, kalian masih bernapas, dan kalian itu masih ada sedikit aja pikiran untuk mencapai masa depan ataupun pikiran untuk looking forward gitu ya, untuk melihat plan di masa depan. Itu tuh juga salah satu contoh pencapaian teman-teman. Oke, jadi kalian mulai sekarang harus sudah bersyukur dan sudah harus berterima kasih kepada diri kalian. Terus kalau membicarakan tentang pencapaian kecil, memang hidup itu berproses teman-teman. Gak ada yang tiba-tiba oh langsung gitu dapet semuanya, itu gak ada. Bahkan kalau kalian lihat aku adalah seorang mahasiswa yang menginspirasi karena aku sudah menjadi mahasiswa S3 di usia muda. Tapi kan sebelum aku mendapatkan branding ini, aku tuh juga pernah gagal gitu. Aku juga pernah nggak lulus beasiswa luar negeri berapa kali. Aku juga pernah menghadapi semua kegagalan yang banyak. Aku juga pernah, ya pokoknya banyak banget lah kalau mau diceritain ya teman-teman. Intinya pencapaian yang besar itu juga ada proses yang panjang. Jadi kalau misalnya kalian ada di proses ini ataupun kalian ngerasa pencapaian kalian kecil, ya mungkin memang prosesnya masih butuh waktu lagi teman-teman, and it's okay, dan itu nggak apa-apa banget karena a little progress still progress kan. Jadi pencapaian kecil pun tetap suatu pencapaian. Jadi menurut aku kalian mulai sekarang kalau kalian ngerasa pencapaian kalian kecil dan nggak punya apa-apa atau apa ya, nggak ada apa-apanya gitu, ingatlah bahwa kalian tuh sebenarnya berguna teman-teman. Kalian tuh berharga, kalian tuh hebat, bahkan sudah berdiri di titik ini, sudah berani mencoba, memulai lagi, belajar lagi, kalian juga sudah hebat gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ngerasa pencapaian kalian kecil, ingat aja bahwa oh mungkin memang proses aku masih panjang, proses aku memang masih butuh waktu. Oh mungkin nanti ketika 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, ataupun setelah proses panjang ini aku lewatin, nanti bakal menggapai pencapaian yang besar gitu ya. Jadi jangan selalu fokus ke outputnya yaitu pencapaian besar, tapi fokus juga dengan prosesnya atau proses yang panjang tadi gitu. Dan yang ketiga itu adalah
Kalau misalnya kita merasa insecure, tidak percaya diri ataupun merasa kecil, kan sebenarnya itu tuh dampaknya ke diri kita sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena kita jadinya membatasi aktivitas kita membatasi eksplorasi kita membatasi hal yang harusnya kita coba. Contoh ya, misalnya kita insecure nih atau tidak percaya diri juga. Nah, misalnya ada pengumuman beasiswa atau misalnya pendaftaran beasiswa tuh mau dibuka. Kalian tuh mau daftar tapi kalian insecure, kalian nggak percaya diri. Akhirnya apa? Akhirnya kesempatan untuk daftar beasiswa itu kalian nggak ikutin. Berarti kan kalian sudah menghilangkan kesempatan untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa 3 sifat yang buruk ini ataupun kalian merasakan 3 sifat ini ya, kayak insecure, tidak percaya diri ataupun merasa kecil, kalian harus ingat bahwa kalau misalnya kalian terus berkelut atau terus saja di pikiran itu, kalian bakal bisa jadi kehilangan kesempatan emas untuk diri kalian sendiri gitu. Coba kalau misalnya kalian mencoba untuk meminimalisir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian merasakan insecurity, kalian ingat lagi, oh kalaupun aku ngerasa aku tuh banyak kurangnya, it's okay karena emang aku manusia. Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Bahkan orang yang paling perfect pun pasti ada juga hal buruknya. Orang yang paling baik pun pasti pernah merasakan suatu kesalahan ataupun membuat suatu kesalahan gitu ya teman-teman. Jadi kalian benar-benar harus ya mikir gitu, kalau misalnya aku masih ada di dalam lingkaran kesedihan ini, ya aku kapan bisa dapat kesempatan untuk menjadi yang lebih baik atau menjadi versi terbaik aku. Sedangkan kalau misalnya kalian tidak mencoba dan kalian kehilangan kesempatan ini sebelumnya, ya bakal kayak gitu terus teman-teman. Jadi mulai sekarang kalian walaupun ada ya sifat insecure ataupun tidak percaya diri, mungkin kan nggak langsung 100% hilang ya teman-teman, itu kan berproses tuh, mungkin sedikit demi sedikit kalian harus mencoba. Oh nggak apa-apa kalau misalnya aku tidak percaya diri untuk ikut beasiswa, kayaknya aku coba dulu aja deh gitu. Intinya kalian harus benar-benar ngelawan sifat itu. Kenapa? Karena mau sebesar apapun motivasi dari luar diri, itu tetap balik-balik ke kalian lagi. Jadi mau sebesar apapun orang lain nasehatin kamu, mau sebesar apapun kalian gitu ya mendapatkan motivasi eksternal dari luar, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita merasa kita pantas untuk menjadi versi yang lebih baik, kita juga pantas untuk mengeksplor diri lebih jauh, kita juga pantas untuk mendapatkan semua kebahagiaan dan juga kesuksesan, ya berarti mulai dari diri kamu sendiri. Kamu harus melawan rasa insecure, melawan rasa tidak percaya diri, ataupun melawan rasa ya kecil tadi gitu, melawan rasa untuk tidak terlihat kayak bener-bener kalian tuh sudah hopeless banget gitu ya teman-teman. Yang keempat, yang terakhir adalah, kalian tahu nggak sih sebenarnya perasaan insecure, tidak percaya diri ataupun rasa gagal dan tidak berguna itu sebenarnya perasaan yang datang dari diri kita sendiri. Bahkan kadang orang lain tuh sebenarnya nggak ngomongin kita kayak gitu, tapi kita malah ngomongin diri kita sendiri. Nah, Kak Melpus tuh selalu bilang sama siapapun, baik teman aku ataupun anak-anak mentor aku, bahwa stop ngomongin diri kalian sendiri. Stop ngomongin hal-hal buruk ke diri kalian sendiri, dan stop untuk menghujat diri kita sendiri. Gitu. Aku pikir adalah kita sudah cukup hidup di masa dimana orang lain itu bisa ngomongin kita. Tapi kita harus berhenti untuk ngomongin diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian punya pikiran-pikiran buruk tersebut, percayalah itu adalah pikiran dari diri kita sendiri. Dan ya sesimpel karena itu pikiran kita, kita bisa dong menghandle pikiran itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa pikiran itu ada tiba-tiba di pikiran kalian gitu ya, tiba-tiba di benak kalian tuh kepikiran aja kalian tuh kayak gitu. Nah, kalian mulai harus benar-benar menghapus gitu. Jangan benar-benar jangan kayak aduh ini nggak bener nih, pokoknya ini nggak benar. Kalian harus benar-benar mendenial. Karena apa? Karena pikiran itu tuh coming dari diri kita sendiri teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar meminimalisir itu. Tipsnya gimana sih caranya biar aku tuh Kak Mel tidak kepikiran kalau aku tuh ya mungkin merasakan insecure gitu ya. Pokoknya hal-hal buruk tersebut tuh aku nggak kepikiran. Yang pertama tentu saja kalian harus mencari kesibukan gitu, dan ini benar-benar harus kalian lakukan ya. Misalnya kalian ya kesibukannya mungkin boleh belajar, atau misalnya kalian Kak Mel aku pengennya jalan-jalan gitu, boleh jalan-jalan. Atau misalnya kalian Kak Mel aku tuh lebih suka
nulis, boleh kalian bikin buku diary gitu, atau kalian nulis buku novel dan lain-lain, atau apapun lah cara yang bikin kalian tuh merasa sibuk. Atau kalian juga bisa bertemu teman kalian dan bermain gitu sama mereka. Kenapa? Karena ketika kita nggak sibuk, ketika kita nggak ada aktivitas, kita tuh benar-benar merasakan banyak banget pikiran. Kita tuh benar-benar overthinking gitu ya teman-teman. Overthinking tentang karir, tentang percintaan gitu, tentang diri kalian sendiri, ataupun tentang hal lain yang kalian lagi lakuin sekarang. Jadi kalian benar-benar harus mencari kesibukan, boleh itu ikut komunitas, ataupun ikut kelas, ataupun kalian mau coba kelas baking, ataupun kelas kayak apa, ada kelas kayak ngerancang bunga gitu-gitu ya. Pokoknya bebas, yang penting kalian tahu aja gimana mengeksplor dan juga menyalurkan rasa sibuk kalian ini, ataupun rasa apa ya, biar kalian tuh sibuk kayak gitu. Pokoknya apapun yang bikin kalian bisa menghabiskan waktu kalian. Yang penting adalah positif ya teman-teman. Jadi di hal-hal yang positif gitu. Dan juga biar kita tidak merasakan adanya rasa ini, rasa yang mungkin perasaan yang buruk ini, kalian yang kedua adalah harus benar-benar bersyukur gitu. Jadi aku tuh selalu bilang ya teman-teman, kalau misalnya di balik kejadian apapun, kita tuh pasti akan bisa mengambil suatu makna. Dan di kehidupan seburuk apapun, kita tuh juga harus tetap bersyukur gitu. Kalau membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, mungkin masih banyak banget yang lebih susah daripada kita. Mungkin masih banyak orang yang belum bisa, kayak ya belum bisa sesimpel nonton video ini aja nggak bisa kayak gitu, atau dia nggak bisa sekolah, atau dia nggak bisa kemana-mana. Kita mungkin masih pegang uang, atau kita mungkin masih bisa makan-makan enak kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap bersyukur. Kalau kamu merasa rendah, percayalah sebenarnya ya kamu nggak kayak gitu. Masih banyak banget orang yang harusnya kamu sadar kalau kamu tuh sebenarnya lebih baik daripada mereka kayak itu. Jadi benar-benar tanamkan rasa syukur di hati kalian, karena rasa syukur inilah yang bisa buat kalian itu benar-benar jadi bisa menghilangkan insecurity kalian ataupun ketidakpercayaan diri kalian teman-teman. Dan yang terakhir, ini mungkin tips yang harus kalian dengerin banget ya buat kita agar tidak merasa insecure lagi, yaitu kalian harus mencoba. Mencoba apa sih Kak Mel? Mencoba apa aja yang jadi insecurity kalian. Contoh ya, kalian tuh ngerasa nggak cantik. Oh berarti aku harus mencoba untuk maybe coba dandan gitu, coba make up, ataupun mencoba kayak ya merawat diri aku sendiri kayak gitu. Atau yang kedua, kalian insecure atau merasa kalian tuh nggak punya prestasi. Oh berarti sekarang aku tuh harus mencoba untuk lebih rajin lagi. Atau misalnya kalian ikut lomba, atau misalnya kalian ikut komunitas, kalian ikut organisasi. Intinya hal tersebut tuh bisa mengatasi insecurity kalian. Misalnya kalian juga ngerasa insecurity dan tidak percaya diri, ataupun ngerasa tidak bergunanya tuh misalnya dalam segi akademik kayak gitu ya. Oh berarti kalian sekarang mulai harus mencoba memperbaiki bidang akademik kalian. Misalnya kalian mulai belajar yang serius, mulai belajar on time, nggak lagi ninggalin kelas, nggak lagi males-malesan kayak gitu. Nah mungkin dari trying tadi atau mencoba tadi buat kalian merasa bahwa sebenarnya kalian tuh nggak punya insecurity ataupun ketidakpercayaan diri, ataupun merasa gagal tadi, nggak punya, cuman memang kalian tuh belum tahu aja caranya gimana menghandle tersebut dan gimana sih cara mengatasinya gitu ya teman-teman. Jadi semoga video ini bisa bikin kalian lebih bisa mengatasi lagi sifat-sifat tersebut, dan kita akan lanjut lagi di kelas kedua. Kalian bisa lanjut di kelas kedua ya teman-teman. See you.